Hai Pips, selamat datang di channel saya, Paranoid Experience. Kita tahu bahwa setiap orang memiliki pemikiran yang berbeda, memiliki sikap yang berbeda dalam menghadapi situasi yang ada. Dan oleh sebab perbedaan itulah maka terkadang ada saja orang-orang yang melakukan sesuatu hal yang tidak wajar. Sesuatu hal yang mungkin akan membuat orang lain menjadi paranoid. Sesuatu yang mungkin akan membuat orang lain menderita kerugian atau sampai kehilangan nyawanya. Di sini saya akan mencoba membawakan dan membagikan kisah-kisah nyata paranoid experience yang terjadi di sekitar kita. Yang walaupun mungkin terjadinya kepada orang lain, tetapi yang juga mungkin bisa membuat kita menjadi paranoid. Tetapi sesuatu yang paranoid nggak selalu berhubungan dengan yang paranormal ya. Nama saya Hendrik, izinkan saya memandu kalian memasuki dunia paranoid experience. Dan di episode kali ini saya akan membagikan kisah paranoid experience sayang sampai mati. So please peeps, cut the chit chat. Just sit back and relax, cause you're in for a very long and bumpy ride. Enjoy the ride. Oke Pips, kisah pertama yang akan saya bawakan dan bagikan kepada kalian adalah kisah dari Howard Lewis. Howard tinggal di kota Pontypridd di negara Wales bagian selatan. Pada suatu hari Sabtu di tahun 2005, Howard Lewis terbangun di pagi hari karena ia mendengar istrinya yang bernama Elizabeth sedang mengalami kesulitan bernafas. Sayangnya, sebelum Howard sempat melakukan sesuatu, Elizabeth tiba-tiba terdiam dan mengembuskan nafas terakhirnya. Elizabeth berumur 79 tahun pada saat itu dan sayangnya pasangan ini tidak dikaruniai keturunan. Elizabeth sendiri sudah menderita penyakit Alzheimer sejak 5 tahun sebelumnya. Dan selama 5 tahun itu pula, Howard lah yang selalu merawat dan mengurus sang istri dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Mendapati Elizabeth telah meninggal, Howard sempat berpikir untuk memanggil ambulans. Tetapi, begitu ia memandangi Elizabeth, istri yang telah dinikahinya selama 34 tahun itu, Howard pun menjadi seperti tidak bisa menerima kenyataan yang terjadi. Ia telah kehilangan seseorang yang begitu dicintainya. Baginya, kini tidak akan ada lagi sesamanya manusia yang akan dapat membalas cintanya dengan begitu luar biasa seperti yang Elizabeth pernah lakukan dan berikan kepadanya. Howard sendiri sudah berusia 68 tahun pada saat itu, dan ia menyadari, mau atau tidak, cepat atau lambat, suatu saat, semua memori indah tentang Elizabeth pun pasti akan terampas dari ingatan tuanya, akan memudar seiring dengan usianya. Ini begitu mematahkan hatinya dan Howard pun menjadi kehilangan dirinya sendiri. Ia begitu syok atas kepergian Elizabeth yang pergi tanpa sempat mengucapkan sepatah kata perpisahan pun. Howard pun lalu terdiam sejenak dan akhirnya ia memutuskan untuk mengurungkan niatnya memanggil ambulan. Kemudian ia menyelimuti Elizabeth dan dengan berlinang air mata ia membelai kepala Elizabeth dan mengecup hangat keningnya. Ia kemudian meninggalkannya di kamar dan pergi untuk beraktivitas seperti biasa, seperti tidak ada sesuatu pun yang terjadi. Waktu pun terus berlalu. Untuk mengurangi bau dari proses alamiah yang dialami oleh tubuh Elizabeth, Howard membuat suhu kamar selalu bersuhu dingin. Ia juga menutup semua tirai jendela rapat-rapat dan menaruh banyak pengharum ruangan di setiap bagian rumahnya. Tanpa peduli akan kesedihan Howard, waktu terus melaju. Waktu tak pernah menunggu siapapun, tak pernah peduli apapun. Pagi selalu datang mengganti hari dan malam kan selalu menjelang kembali. Dan di dalam setiap malam itu pula, Howard akan selalu datang ke ruangan di mana Elizabeth terbaring. Ia akan menyentuh wajah wanita yang dicintainya dengan sepenuh hati itu dan akan selalu bercerita kepadanya atas apa saja yang telah terjadi di sepanjang hari. Kemudian, ia akan mengucapkan selamat malam kepadanya dan mungkin sesekali akan memberinya kecupan di kening. Howard
sepenuhnya tahu bahwa Elizabeth tidak akan pernah bisa merespon perhatiannya lagi. Tak jarang ia melakukan itu semua dengan berlinang air mata, tetapi ia tetap melakukannya dengan penuh cinta dan kesetiaan yang luar biasa. Karena dengan melakukan hal tersebut, Howard merasa terhibur. Meski Elizabeth telah meninggal, namun bagi Howard, kematian tak dapat mematikan rasa sayangnya kepada Elizabeth. Akhirnya, hari pun berganti minggu dan minggu kemudian berganti bulan. Howard selalu beraktivitas dengan memaksa diri setiap hari. Ia menyembunyikan kesedihannya dengan memakai topeng bahwa semua masih seperti biasa, baik-baik saja. Begitu terus selama beberapa bulan. Akhirnya, selama kurang lebih 5 bulan, setiap ada tetangga yang bertanya kepadanya, "Kemana Elizabeth? Mengapa sudah lama tidak kelihatan?" Howard akan selalu berkata bahwa Elizabeth baik-baik saja. Ia sedang beristirahat di rumah. Bahkan, ketika ada tetangga yang ingin datang berkunjung untuk melihat keadaan Elizabeth pun, Howard dengan bermacam alasan pasti tidak akan mengizinkan. Tetangga pun menjadi khawatir dan berpikir, mungkin ada sesuatu yang terjadi. Mungkin Elizabeth memerlukan bantuan medis atau hal lainnya, dan Howard terlalu sungkan untuk meminta bantuan kepada tetangga. Akhirnya, mereka pun kemudian memanggil polisi untuk mengecek keadaan Elizabeth, di mana Howard akhirnya tidak bisa lagi menolak ketika petugas polisi ada yang merespon dan datang ke rumahnya untuk mengecek keadaan Elizabeth. Polisi datang pada tanggal 11 November 2015. Petugas polisi yang bertugas saat itu mengatakan bahwa saat ia memasuki rumah Howard, seketika tercium bau tidak sedap yang sangat kuat. Tirai-tirai pun semuanya tertutup. Howard berkata kepada petugas bahwa Elizabeth sedang tidur di kamar. Maka para petugas pun bergegas menuju kamar tidur yang dimaksud, yang terletak di lantai 2. Di sana mereka menemukan tubuh Elizabeth yang sudah lama terbaring tak bernyawa. Elizabeth diselimuti, layaknya sedang tidur seperti biasa. Howard sepenuhnya sadar bahwa Elizabeth sudah meninggal. Ia hanya tidak pernah mau rela terpisah dari Elizabeth. Dan selama kurang lebih 5 bulan, Howard tetap merawat tubuh Elizabeth yang telah meninggal. Mendapati hal ini pun, Howard akhirnya dibawa oleh petugas. Howard ditangkap karena telah menyembunyikan dan tidak melaporkan adanya kematian seseorang. Tetapi, setelah penyelidikan selesai, didapati bahwa Elizabeth meninggal oleh karena sebab alami. Howard pun tidak dituntut dan juga tidak dipenjara. Para tetangga dan bahkan para juri persidangan semua merasa simpati kepada Howard. Howard pun pulang, dan selama beberapa lamanya, para tetangga yang bersimpati kepadanya banyak memberikan bantuan dan setidaknya memberikan perhatian agar Howard tidak merasa kesepian. Howard pun tetap meneruskan hidupnya seperti biasa, sampai pada suatu saat di mana Howard akhirnya harus pindah ke rumah salah satu kerabatnya dikarenakan usianya sudah terlalu senja untuk tetap dapat hidup sendiri. Oke pips, itulah kisah dari Howard. Mengharukan gak sih? Mungkin kita semua tidak ada yang tahu perasaan yang dialami oleh Howard pada saat itu. Tetapi menurut saya, mungkin karena mereka tidak dikaruniai keturunan lah yang kemudian membuat Howard melakukan apa yang dilakukannya. Menurut kalian bagaimana? Share pendapat kalian mengenai kisah Howard ini di kolom komentar di bawah ya. Sekarang kita akan memulai kisah berikutnya. Kisah berikutnya adalah dari Margaret Bernstorff. Keluarga Bernstorff pindah ke Evanston di Illinois pada tahun 1920. Keluarga Bernstorff ini terdiri dari Frank dan Lillian dan 4 anak mereka yang semuanya dilahirkan di Evanston. Anak-anak mereka terdiri dari Anita yang tertua, Frank yang kedua, Margaret yang ketiga, dan Elaine si bungsu. 4 anak dari Bernstorff ini tidak pernah menikah dan tidak pernah pindah dari rumah, kecuali Margaret yang masa mudanya pernah pergi ke Eropa. Sekembalinya dari Eropa, Margaret pun kemudian merawat ketiga saudaranya yang lain yang sering sakit-sakitan. Karena itulah, maka hanya Margaret
yang paling sering terlihat dari keempat saudaranya yang lain. Margaret sangat bersahabat dengan para tetangga. Ia sering terlihat sedang merawat kebunnya. Dan karena Margaret sangat baik dan ramah, maka para tetangga pun tidak pernah sungkan untuk membantunya, melakukan bantuan kecil seperti menolong untuk pergi membeli belanjaan atau hal lainnya. Para tetangga pun tidak ada yang tahu bahwa Margaret menyimpan rahasia yang mengejutkan. Margaret tidak pernah memberitahu kepada siapapun bahwa saudara-saudaranya telah meninggal. Ketika orang-orang bertanya di mana mereka berada, ia hanya akan menjelaskan bahwa mereka pergi untuk tinggal bersama kerabat lainnya. Dan ketika sudah saatnya Margaret pindah ke panti jompo, petugas menemukan jasad dari ketiga saudara Margaret. Jasad mereka diselimuti dan berada di dua bagian rumah yang berbeda. Semua dari mereka nampaknya telah meninggal karena sebab alami. Petugas kepolisian pun kemudian dihubungi oleh Divisi Kesehatan Kota Evanston. Menurut kesaksian Margaret, yang pertama meninggal adalah Elaine si bungsu yang lahir pada tahun 1916. Ia terakhir terlihat pada awal tahun 1970 dan meninggal tepatnya di tahun 1972. Yang kedua pergi adalah Frank yang berusia 83 tahun. Ia meninggal pada tahun 2003. Yang tertua dari 4 bersaudara adalah Anita yang berhasil mencapai usia 98 tahun sebelum ia meninggal di tahun 2008. Jasad mereka pun kemudian dipindahkan dan dimakamkan di pemakaman Rose Hill, Chicago. Margaret sendiri yang telah berusia 94 tahun pada saat itu dipindahkan ke rumah perawatan panti jompo. Di sana ia seperti mendapat semangat baru. Ia mendapat banyak teman baru dan ia mulai mengambil kegiatan baru untuk mengisi waktunya, menggambar dan belajar merangkai perhiasan. Margaret, meski di usianya yang senja, ia selalu siap untuk tersenyum pada setiap orang yang menyapanya. Margaret membawa pengaruh yang baik pada sekelilingnya karena ia selalu optimis. Rasa ingin tahu dan selera humornya pun besar. Ia tidak pernah mengeluh meski dirinya digerogoti oleh kanker pada tenggorokannya. Margaret dicintai oleh para teman dan perawat di sana. Ia bertahan beberapa tahun sebelum akhirnya menyerah kepada penyakitnya dan meninggal pada tahun 2011. Ia pun dimakamkan di tempat yang sama seperti saudaranya yang lain. Nah, Pips, bagaimana pendapat kalian mengenai kisah Margaret? Kalau pendapat saya sih, Margaret itu seseorang yang manis ya. Dia sebenarnya bisa aja menitipkan saudara-saudaranya di rumah panti jompo atau di mana gitu, tetapi dia memutuskan untuk mengurus mereka sendiri. Seorang saudara yang baik kalau saya bilang ya. Kita harus belajar menjadi seperti Margaret ya. Membawa pengaruh yang baik pada sekeliling kita. Seperti biasa, tinggalkan pendapat kalian di komentar ya. Sekarang kita lanjut ke yang berikutnya. James Davis. James Davis bertemu Patsy ketika James masih berusia 11 tahun dan Patsy masih berusia 7 tahun. Mereka berteman dan saat sudah menginjak usia remaja, mereka akhirnya memutuskan untuk berpacaran. Mereka berkomitmen untuk serius dan memegang teguh komitmen tersebut sampai akhirnya mereka memutuskan untuk menikah pada tahun 1961. Setelah beberapa tahun hidup bersama, mereka memutuskan untuk pindah ke Stephenson di Alabama. James dan Patsy dikaruniai 5 orang anak. Sayangnya, Patsy memiliki tubuh yang lemah dan menyebabkan ia sering jatuh sakit yang akhirnya membuatnya meninggal. Saat sekarat, Patsy sempat meminta James untuk menguburnya di halaman rumah mereka. James pun tidak bisa menolak keinginan istrinya. Ia menyanggupi keinginan terakhir Patsy yang kemudian meninggal pada April 2009 di usia 48 tahun. Sedih dan patah hati, James pun berusaha menepati janjinya menguburkan Patsy di halaman depan rumahnya di samping teras depan. Tetapi James, sebagai warga negara yang baik, kemudian mencoba untuk meminta izin kepada pihak terkait. Dalam hal ini kepada Dewan Kota di mana James tinggal.
izin dalam hal untuk menguburkan Patsy di halaman rumahnya sendiri. Tetapi sayangnya, atas beberapa pertimbangan, Dewan Kota kemudian memutuskan tidak memberikan izin kepada James untuk menguburkan Patsy di pekarangan rumahnya sendiri. James kemudian menyesali keputusannya untuk meminta izin. Ia mengatakan bahwa dalam hal seperti ini, meminta izin adalah suatu kesalahan. Tetapi James kemudian membulatkan hatinya untuk mengabaikan keputusan itu. Ia serta seorang menantu lelakinya kemudian menggali lubang di pekarangan rumahnya untuk kubur Patsy. Tubuh Patsy kemudian ditempatkan dalam peti mati logam yang James pesan khusus melalui jasa pemakaman setempat. Dan kemudian dengan dibantu oleh mereka, James menurunkan peti mati logam itu ke dalam lubang kubur. Tak hanya itu, James pun melengkapi makam Patsy tersebut dengan batu nisan atas nama Patsy dan atas namanya sendiri. James sengaja menempatkan tempat khusus bagi dirinya sendiri agar bila kelak ia meninggal nanti dapat dikuburkan di samping Patsy. Awalnya James senang karena selalu bisa mengunjungi makam Patsy setiap kali ia berjalan keluar rumah. James pun secara teratur selalu menempatkan bunga-bunga di atas makam Patsy. Dan bila hari Natal tiba, James dan kerabat lainnya akan mengadakan sedikit acara doa bersama di sekitar kubur Patsy. Di satu kesempatan, James meminta kepada 5 anaknya agar kelak mereka juga menguburkan dia di halaman rumah di samping Patsy setelah ia meninggal. Dan James meminta mereka, anak-anaknya, serta 15 cucunya untuk merawat rumah peninggalannya ini beserta makam mereka nanti. Permintaan James ini adalah karena ia khawatir bila suatu hari nanti Dewan Kota akan meminta untuk merelokasi makam Patsy. Dan benar saja, ketenangan James tidak berlangsung lama, karena Dewan Kota meminta James untuk merelokasi kubur Patsy. Tetapi James bersikeras bahwa dia tidak akan melakukannya terlepas dari apa yang dikatakan pengadilan. James berkata, jika Dewan Kota tetap menuntut meminta untuk relokasi kubur, itu akan terjadi setelah aku meninggal. Jadi jika Dewan Kota memerintahkannya untuk dipindahkan sekarang, itu adalah hukuman mati bagiku. Aku akan bertemu Patsy lebih cepat dari yang aku pikirkan. Mungkin maksud dari perkataan James adalah ia akan menjadi stres dan sakit-sakitan kemudian meninggal menyusul Patsy. Tetapi James tidak tinggal diam. Pertarungan hukum berlangsung selama 4 tahun. James membawa kasusnya sampai ke Mahkamah Agung Alabama, tetapi akhirnya kalah keputusan juri 5-3. Dan pada 15 November 2013, James akhirnya terpaksa menyetujui dan memberikan izin pada pejabat kota untuk menggali kembali makam Patsy. James berkata, ia tak percaya ini sungguh terjadi. Ia tetap pada pendiriannya bahwa ia tak melanggar hukum apapun. Tetapi palu sudah diketuk. James harus menerima keputusan hakim dan akhirnya kubur Patsy dibongkar. Jasadnya diangkat dan kemudian dikremasikan dan abunya ditaruh di dalam pasu. Pasu itu adalah vas yang agak bulat dan ada penutupnya. Biasa memang dipakai untuk menyimpan abu dari seseorang yang telah dikremasikan. Dan pasu tersebut kemudian disimpan oleh James. James berkata lagi, aku harus beradaptasi atas kenyataan yang terjadi. Dan aku menyadari Patsy akhirnya menjadi abu. Semua akan kembali menjadi debu. Ashes to ashes, dust to dust. Rest in peace, Patsy. Mungkin Dewan Kota berpikir bila mereka mengizinkan James untuk menguburkan Patsy di pekarangan rumahnya sendiri, itu akan menjadi contoh yang kurang baik dan khawatir keluarga-keluarga yang lain pun akan ikut-ikutan seperti James. Menurut saya dalam hal ini Dewan Kota sudah melakukan tindakan yang benar. Bagaimana menurut kalian, Pips? Berikan pendapat kalian di komentar ya. Sekarang kita lanjut ke kisah dari Chan Yung Tong. Chan Yung Tong bertemu istrinya, Katima Ami Ismail, di perusahaan perkapalan Hong Kong tempat mereka berdua bekerja. Meski mereka rekan sekerja, namun mereka tidak banyak bersosialisasi, karena Chan hanyalah kuli, sedangkan Katima adalah sekretaris dari bos besar. Suatu hari,
Chan sedang membaca surat kabar dan melihat ada iklan suatu film yang akan diputar di teater. Chan pun berkata bahwa ia ingin pergi menonton film tersebut. Mungkin sudah permainan takdir. Katima ternyata mendengar ucapan Chan dan Katima pun mengatakan ia juga ingin menonton film yang sama. Jadi akhirnya mereka memutuskan untuk pergi bersama. Tetapi betapa kagetnya Katima ketika ia harus bayar tiket sendiri. Karena Katima awalnya berpikir kalau ia akan ditraktir nonton oleh Chan. Meski demikian, hubungan mereka pun berkembang dari sana, perlahan namun pasti. Mereka jadi sering jalan bersama. Beberapa bulan kemudian, walau mereka sudah sering jalan bersama, tetapi mereka tidak pernah berpegangan atau bergandengan tangan. Lagi-lagi, takdir datang dan kali ini sekaligus memberi restu. Suatu ketika, saat mereka sedang berjalan bersama, jalan yang mereka lalui entah mengapa hari itu terasa sangat licin dan membuat Katima takut terjatuh. Ia pun kemudian meraih dan berpegangan pada lengan Chan. Inilah kali pertama mereka bergandengan tangan, dan sejak saat itu, mereka tak lagi sungkan untuk bergandengan tangan saat berjalan berdua. Meski mereka berbeda kepercayaan, mereka tetap memutuskan untuk menikah pada 11 Maret tahun 1959. Katima adalah seorang Muslim, tetapi Chan tidak pernah memaksa Katima untuk ikut kepercayaannya, dan begitu juga sebaliknya, Katima tidak pernah memaksa Chan. Cinta yang menyatukan perbedaan. Tetapi meskipun Chan tidak menjadi seorang mualaf, Chan rela melepas kesukaannya pada masakan babi. Jadi Chan tidak lagi makan babi. Sayangnya, pasangan ini tidak pernah bisa memiliki keturunan dikarenakan ada komplikasi dari operasi yang pernah dialami oleh Katima. Sebagai gantinya, mereka seringkali melakukan perjalanan lintas negara ke beberapa negara Eropa dan Asia. Dan beberapa kali melakukan perjalanan ke Kanada, ke kota Victoria tepatnya, di mana ada rumah adik perempuan Chan yang menetap di sana. Di Victoria itu pula mereka akhirnya memutuskan untuk pindah dari Hong Kong pada tahun 1986. Waktu pun terus berlalu dan pada tahun 2001 Katima jatuh sakit dan dirawat di rumah sakit setempat. Chan pun dengan setia menemani dan selalu memegang tangan Katima. Sayangnya nyawa Katima tidak tertolong. Di saat-saat terakhirnya, Chan masih sempat bertanya kepada Katima, "Kamu membenci aku?" Di sini saya menangkap mungkin siratan maksud dari pertanyaan Chan adalah, apakah Katima menyesal telah memilih untuk hidup bersama Chan? Katima pun menggelengkan kepalanya. Chan lega mendengarnya. Ia bertanya sekali lagi, "Kamu mencintai aku?" Katima tersenyum lemah dan menganggukkan kepalanya. Berlinang air mata, Chan mengecup hangat kening Katima dan tetap menggenggam erat tangan wanita yang sangat dicintainya dengan sepenuh hati itu. Mungkin di saat itu dalam benak mereka berdua terbayang kembali semua momen yang pernah mereka bagi bersama. Momen-momen bersama yang mereka sangat hargai. Tetap saling mencintai di dalam suka dan duka. Semua yang mereka telah jalani bersama. Katima yang selalu ada buat Chan, dan Chan yang selalu ada buat Katima. Terjangan badai perbedaan kepercayaan sekalipun, bahkan tak dapat memisahkan mereka. Hingga sampai akhir, Chan tetap setia menemani, sampai Katima menghembuskan nafas terakhirnya, tetap dalam genggaman tangan lelaki yang dicintainya. Katima meninggal pada 6 Oktober tahun 2001. Ia dimakamkan di pemakaman setempat. Saat itu Chan berjanji di makam Katima yang telah dikuburkan bahwa Chan akan datang setiap hari ke pemakaman untuk menemani Katima. Dan sejak saat itulah, setiap hari Chan akan bangun pada pukul 5.15 pagi, bersiap-siap, dan kemudian pada sekitar pukul 7.30 ia pergi naik bis dan kemudian berjalan kaki selama kurang lebih setengah jam lamanya untuk mengunjungi makam Katima. Terkadang Chan akan datang sambil membawa seikat bunga anyelir. Chan ini berjalan memakai tongkat. Bisa dibayangkan, berjalan di saat cuaca normal saja mungkin sudah sulit bagi Chan.
terlebih di saat musim dingin, pasti membuat perjalanan itu tak hanya bertambah sulit, tetapi juga menjadi sangat berbahaya. Tetapi tidak peduli seperti apa cuacanya, Chan tetap pergi seperti yang telah Chan janjikan pada Katima bahwa dia akan melakukannya. Ketika ada orang yang bertanya, mengapa melakukan itu semua? Chan hanya menjawab, semua hanya karena ia mencintai Katima. 8 tahun berselang. Pada suatu hari di tahun 2009, Chan berkata, aku masih merindukannya. Chan mengusap matanya dengan sapu tangan sambil berdiri di samping nisan Katima. Ia melanjutkan kata-katanya, aku sangat mencintai istriku. Rasa cinta yang telah menjadi semakin dalam. Chan berkata lagi bahwa sepanjang waktu, saat sedang duduk atau beraktivitas apapun, ia selalu memikirkan Katima. Kadang-kadang, saat sedang menonton TV di rumah, ia seperti bisa mencium aroma parfum yang suka dikenakan oleh Katima. Bahkan kadang ia mencium aroma yang sama saat sedang berada di makam Katima. Waktu terus berlalu dan perjalanan harian Chan ini pun berlanjut terus sampai 16 tahun lamanya. Chan hanya melewatkan total sekitar 54 hari. Itu pun bila karena Chan jatuh sakit yang sampai membuatnya tidak bisa pergi, ataupun karena bis yang harus ditumpanginya tidak datang. Dan bila Chan tidak bisa pergi ke makam Katima, ia akan benar-benar kesal dan uring-uringan sepanjang hari. Karena Chan telah berjanji untuk datang setiap hari dan ia tidak suka mengingkari janjinya kepada Katima. Suatu kali, Chan yang berusia 81 tahun pada saat itu pun kemudian dianjurkan untuk tinggal di rumah perawatan, di panti jompo. Tetapi Chan menolak untuk melakukan itu karena Chan tahu itu berarti akan menjadi akhir dari kunjungannya ke makam Katima, menjadi tidak bebas untuk bepergian bila sudah masuk panti jompo. Maka perjalanan kunjungan Chan ke makam Katima itu pun terus berlanjut, sampai akhirnya ketika Chan pun dibaringkan tepat di sebelah Katima, tepat di tempat yang Chan inginkan. Chan meninggal pada 20 November di usia 86 tahun. Rest in peace, Chan. Kita tahu semua orang pasti meninggal. Kita pun suatu saat harus berpisah dengan orang-orang yang kita cintai. Ditinggalkan atau meninggalkan. Tetapi yakinlah, Pips, cinta sejati akan tetap hidup seperti kisahnya Chan dan Katima ini. Tubuh secara fisik bisa menua dan mati dimakan usia. Tetapi cinta yang lahir dan tumbuh dari dasar relung hati terdalam tidak akan pernah lekang oleh waktu, tidak akan pernah mati dimakan usia. Semoga kita semua bisa mencintai seperti mereka ya, Pips. Amin. Sekarang kita lanjut ke kisah berikutnya. Kisahnya Jane Stephens. Jane berasal dari Pennsylvania. Ia menikah dengan James pada tahun 1942. Mereka memiliki kehidupan yang bahagia selama 57 tahun, sampai pada saat James meninggal dunia karena penyakit Parkinson yang dideritanya pada tahun 1999. James dimakamkan di pemakaman lokal, tetapi beberapa hari setelah pemakaman James, Jane mengupah seseorang untuk menggali kubur almarhum James, membawanya pulang, dan menempatkannya di sofa di garasi terpisah. Tak hanya itu, Jane pun mempunyai saudara kembar perempuan yang bernama June. Dan Jane sangat dekat sekali dengan June, karena meskipun mereka tinggal terpisah jarak sekitar 320 km, tetapi mereka selalu berhubungan melalui sosial media maupun surat menyurat. June ini menikah dengan saudara lelaki dari James, jadi kekeluargaan mereka sangat dekat sekali. Jane menikah dengan James, dan June menikah dengan saudara dari James. Tetapi kemudian, June terkena kanker. Akhirnya June pun meninggal pada awal Oktober tahun 2010. Awalnya, Jane berpikir untuk menguburkan saudara kembarnya di halaman belakang rumahnya di Pennsylvania. Tetapi, setelah beberapa pertimbangan, Jane memutuskan bahwa June akan lebih baik bila ditempatkan di sofa di kamar kosong cadangan di rumahnya. Jadi, Jane yang berumur 91 tahun pada saat itu
tinggal sendirian di rumah yang berantakan dengan 2 jasad yang ditempatkan di 2 bagian rumahnya. Jane memang sendirian, tetapi tidak pernah merasa sendirian. Karena ada jasad James yang tetap dipakaikan setelan jas pemakamannya, dan juga ada jasad June yang dipakaikannya mantelnya yang terbaik. Jane merawat jasad mereka dengan rapih. Untuk menutupi bau dari proses alami jasad mereka, Jane secara teratur akan menyemprotkan parfum, dan khusus untuk jasad June, ia akan menyemprotkannya dengan parfum favorit dari June. Jane sangat sayang kepada June dan James, tetapi June lah yang selalu mendapat perhatian khusus dari Jane. Jane akan masuk ke kamarnya June, berbicara kepadanya seolah ia masih hidup, dan bahkan memakaikan kacamata baca kepada June. Jane sangat merawat jasad June, terlebih pada bagian wajahnya yang setiap hari akan dibersihkan oleh Jane. Jane tidak rela berpisah dengan mereka. Dan ketika ada seseorang yang melaporkan kepada pihak yang berwajib bahwa Jane menyimpan jasad di rumahnya, Jane menjadi sangat sedih dan kecewa. Meski sebenarnya ia pun tahu bahwa maksud orang tersebut ialah baik. Ketika ditanya mengapa Jane menyimpan jasad-jasad itu di rumah dan tidak dikuburkan saja, Jane berkata bahwa sangat menyedihkan ketika seseorang yang meninggal harus dikuburkan jasadnya. Terlebih bila itu adalah jasad orang-orang yang tersayang. Terkesan menjadi benar-benar selamat tinggal tanpa pernah dapat melihat dan menyentuh mereka lagi. Lagi pula, Jane yang klaustrofobik, ia menjadi merasa tercekik hanya dengan membayangkan jasad orang-orang yang dicintainya harus selamanya terkubur dalam tanah. Klaustrofobik, bagi yang tidak tahu, itu adalah rasa takut bila berada di ruang kecil yang tertutup. Contohnya di dalam lift. Meski tidak menguburkan jasad mereka, Jane sama sekali tidak merasa takut. Jane bahkan senang karena bisa selalu melihat dan menyentuh mereka yang dicintainya itu. Tetapi kemudian, dengan dilaporkannya kepada pihak yang berwajib, sekarang jasad mereka sudah tidak di rumah Jane lagi. Sudah direlokasi dan dikuburkan di tempat yang seharusnya. Yang sabar ya Jane. Nah Pips, share pendapat kalian di komen mengenai kisah Jane ini ya. Kalau menurut saya sih seram, tetapi juga mengharukan di saat yang sama. 91 tahun dan tinggal sendirian. Kesendirian lebih menakutkan daripada tinggal bersama jasad orang yang kita cintai. Saya sendiri terkadang suka dengan kesendirian, tetapi bukan berarti saya mau sendiri saat akhir usia nanti. Semoga kita tidak ada yang harus merasakan kengerian itu ya. Sekarang kita lanjut ke kisah berikutnya. Kisah dari Tsiuri Kvaratskhelia. Mimpi terburuk bagi para orang tua yang baik adalah meninggalnya anak-anak mereka. Dan Tsiuri adalah salah seorang ibu yang telah mendapatkan mimpi terburuk itu. Dan ia sungguh tak rela melepaskan kepergian putranya. Dapat dimengerti bahwa orang tua akan merasa sangat sulit untuk melepaskan kepergian anak-anak mereka. Tetapi kenyataan yang menyedihkan tentang kematian adalah kita-kita yang ditinggalkan harus tetap move on. Karena hidup akan tetap berlanjut dan tak akan menunggu kita yang sedang berduka. Johnny meninggal pada tahun 1995. Johnny ini adalah nama anak dari Tsiuri ya. Johnny masih berusia 22 tahun saat itu. Ia telah menikah dan dikaruniai seorang putra. Sejak meninggalnya Johnny, Tsiuri langsung menyimpan tubuh putranya dalam peti di ruang bawah tanah rumahnya di Georgia. Tsiuri mengawetkan tubuh Johnny dengan alkohol dan menutupinya dengan selimut. Tsiuri bahkan memberinya pakaian ganti baru setiap tahun pada hari ulang tahun Johnny. Tetapi, ia akhirnya harus berhenti melakukan ini pada tahun 2010 ketika pembusukan alami dari jasad Johnny telah menjadi terlalu ekstrim dan menggantikan pakaiannya menjadi terlalu sulit. Tsiuri mengatakan bahwa Johnny adalah seorang anak yang baik. Ia telah menjadi seorang lelaki yang baik dan telah menjadi seorang suami serta seorang bapak yang baik bagi istri dan anaknya. Dan Tsiuri ingin agar cucunya pun dapat mengenal sosok ayahnya yang hebat. Jadi, selama kurang lebih 15 tahun, Tsiuri telah merawat jasad Johnny.
Semua hanya agar sang cucu dapat melihat, dapat mengenal, dan mencintai almarhum sang ayah. Syuri pun menyediakan jendela penglihatan kecil pada peti Johnny, juga pada pintu yang menuju ruang bawah tanah tersebut. Supaya keluarga, teman, dan orang-orang yang lewat yang ingin melihat dapat melihat bagaimana keadaan Johnny. Begitulah kisah dari Syuri. Entah bagaimana menurut pendapat kalian, tapi kalau menurut saya ini sangat mengharukan ya. Saya nggak bisa bayangin gimana hancurnya hati Syuri saat anaknya meninggal. Semoga kalian yang telah menjadi orang tua dan kita-kita yang mungkin akan menjadi orang tua kelak tidak harus merasakan apa yang Syuri rasakan ya. Kalau menurut apa yang saya lihat dari almarhumah mama saya, kebanyakan orang tua yang ditinggalkan anaknya itu selalu hanya berusaha terlihat kuat dan tegar. Padahal mereka sering menangis ketika sedang dalam kesendirian. Seperti almarhumah mama saya yang telah ditinggal pergi 3 anaknya duluan. Beliau sering kedapatan melamun dengan tatapan mata kosong dan raut muka yang sedih dan terlihat sangat lelah. Sekarang saya sudah tidak bisa menghibur beliau lagi. Tetapi bagi kalian-kalian yang masih beruntung memiliki papa dan mama, please, pips, sayangi mereka ya. Jangan sampai menyesal bila mereka sudah tidak ada lagi. Rest in peace, Johnny. Dan untuk Syuri, semoga selalu sehat-sehat ya. Please berikan pendapat kalian mengenai kisah Syuri ini. Sekarang kita lanjut ke kisah berikutnya. Kisah dari Ruth Haber Bostick. Ruth memiliki riwayat penyakit mental. Oleh sebab itu, ketika ia melahirkan seorang anak perempuan, anak itu kemudian dititipkan kepada mertuanya. Sedangkan suami Ruth, yang bernama David Ellis Bostick, sudah tak pernah terlihat setidaknya selama 14 tahun. Teman dan keluarga masih bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Tidak ada yang tahu kemana perginya David. Dan Ruth tidak pernah bersosialisasi baik dengan tetangga-tetangganya. Ruth tidak pernah mengatakan apa-apa. Maka mereka pun berasumsi bahwa David telah pergi meninggalkan Ruth dan itu membuat Ruth sedih hingga tidak mau membicarakannya. Pihak keluarga malah berasumsi kalau David telah dimasukkan ke panti jompo karena pada suatu kali Ruth pernah menghubungi Willis, keponakan dari David, bahwa suaminya sedang mengalami masalah kesehatan. Ruth mengatakan kepada Willis bahwa mereka mungkin akan pindah ke New Jersey di mana ada saudara perempuan Ruth yang bekerja di panti jompo. Setelah itu Willis menunggu kabar selanjutnya, namun Ruth tidak pernah menghubunginya kembali. Apa yang sebenarnya terjadi saat itu hanya Ruth yang tahu. Suatu kali dalam perjalanan bisnis, Willis pernah melewati rumah Ruth dan David. Namun karena rumah itu tampak terbengkalai dan ditinggalkan, Willis berasumsi bahwa mereka benar telah pindah dan ia pun tidak berhenti untuk sekedar memeriksa. Namun tidak, Ruth tetap tinggal di sana. Hanya kebetulan saja Willis tidak melihat Ruth saat itu. Menurut para tetangga, Ruth semasa hidupnya selalu terlihat merawat kebun bunga miliknya. Setiap hari tanpa ada absen. Meski demikian, bagian rumah lainnya malah tampak begitu berantakan. Tetangga seringkali mengatakan Ruth tampak berbicara sendiri sewaktu ia sedang merawat tanaman di kebunnya. Tetangga berpendapat bahwa ketika Ruth sedang merawat kebunnya, itu adalah saat-saat yang menyenangkan dan menenangkan bagi Ruth. Seorang wanita tua yang sendirian dan kesepian itu seperti menemukan dan berbicara dengan seorang teman kepada bunga-bunga yang dirawatnya. Tetapi Ruth tidak pernah mengizinkan ada seseorang pun yang memasuki pekarangan rumahnya. Ia selalu memarahi mereka yang mencoba mendekat walau hanya untuk melihat-lihat. Ruth tidak mau bersosialisasi dengan tetangga yang lain. Tetangga berpikir Ruth adalah wanita tua yang jahat dan mereka takut kepadanya. Tetapi bila hanya dari luar pekarangan rumah dan kebunnya, seperti kepada Taylor, si tukang pos, Ruth malah gemar bercerita. Boleh dibilang Ruth tidak punya teman sama sekali kecuali dengan Taylor. Selama bertahun-tahun, rumah Ruth telah dianggap merusak pemandangan. Cat yang mengelupas, sampah yang berserakan, dan rumput liar yang tumbuh di sepanjang jalan masuk. Jadi,
Tidak ada yang curiga ketika sesuatu hal telah terjadi kepadanya. Tetangganya tidak ada yang menyadari bahwa Ruth sudah lama tidak terlihat, tentu saja kecuali Taylor. Taylor kemudian melaporkan kepada petugas kepolisian ketika ia menyadari bahwa Ruth telah beberapa minggu lamanya tidak terlihat dan tidak mengambil surat-suratnya. Maka petugas kepolisian pun datang untuk memeriksa keadaan Ruth. Mereka menemukan Ruth yang berumur 78 tahun saat itu telah meninggal di ruang tamunya sendiri. Dan diperkirakan Ruth telah meninggal selama sebulan. This is so sad, peeps. Saya nggak bisa membayangkan bagaimana saat-saat terakhir Ruth ketika sekarat. Mengerikan ya. Kesendirian adalah hal yang menakutkan, peeps. Lanjut. Petugas menyatakan kematian Ruth disebabkan oleh sebab alamiah. Petugas pun kemudian mencoba mencari David, suami Ruth. Tetapi meskipun mereka telah menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk mencari petunjuk, dengan melihat catatan publik dan menanyai para tetangga dan menghubungi anggota keluarga David, namun mereka tetap tidak dapat menemukan keberadaan David. Kemudian setelah lebih dari setahun berlalu, petugas kepolisian yang pernah mendengar tentang cara berkebun Ruth yang tidak biasa itu pun akhirnya menjadi penasaran dan mulai menggali di halaman rumah Ruth. Pertama-tama, mereka membuka lempengan beton di depan, kemudian pindah ke halaman belakang ke taman yang sangat disukai Ruth. Akhirnya semua tahu alasan mengapa Ruth senang sekali merawat kebunnya, mengapa Ruth sering terlihat berbicara sendiri saat berkebun, dan mengapa Ruth sangat protektif sekali terhadap kebunnya. Ya, karena Ruth tidak sepenuhnya sendirian selama ini. Di bawah pohon ivy, petugas menemukan sisa-sisa jasad David, yang ketika selesai diotopsi, polisi mengungkapkan bahwa David meninggal secara alami. Setelah semua terungkap, keluarga hanya dapat menyimpan tanya mengapa Ruth melakukan ini semua. Mengapa ia tidak memanggil keluarga jika ia butuh bantuan mengenai David atau hal lainnya. Tidak ada yang tahu mengapa ia mengubur David di halaman, dan apakah ia melakukannya sendiri. Pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya telah dibawa mati oleh Ruth. Yang kita sekarang tahu adalah bahwa Ruth sangat mencintai David. And that's more than enough. Rest in peace, Ruth. Bagaimana pendapat kalian mengenai kisah Ruth ini, peeps? Silakan tinggalkan pendapat kalian di komentar di bawah ya. Sekarang kita lanjut ke kisah berikutnya. Kisah dari Levan. Pernikahan Levan dengan Pham Thi Suong diatur oleh orang tua mereka yang bertetangga. Mereka awalnya tidak saling jatuh cinta, tetapi karena dijodohkan sehingga mereka terpaksa menikah. Tetapi setelah hidup bersama selama bertahun-tahun, cinta di antara mereka mulai tumbuh seiring dengan pertumbuhan keluarga mereka yang dikaruniai 7 orang anak. Levan adalah seorang tukang kayu dan keluarganya cukup berada. Tetapi kemudian Levan terlibat dalam lotre ilegal. Lotre ilegal ini mungkin maksudnya semacam judi kali ya. Sehingga akhirnya status ekonomi Levan pun menurun. Bahkan karena begitu kesulitan keuangan, Levan sampai harus menjual rumahnya yang besar dan kemudian membangun rumah yang jauh lebih kecil. Levan juga akhirnya keluar dari pekerjaannya dan memilih untuk memulai pekerjaan sendiri. Sementara Pham sedikit membantu keuangan dengan membuat dan menjual wewangian. Levan tidak pernah membiarkan Pham bekerja terlalu keras, dan meski situasi menjadi sulit, namun cinta mereka tetap tidak layu. Sayangnya, pernikahan mereka berakhir dengan tiba-tiba pada tahun 2003 ketika Pham meninggal. Patah hati, Levan setiap malam selalu berkunjung ke makam Pham untuk tidur di dekat makamnya. Ini berlangsung sampai sekitar 20 bulan. Sampai akhirnya anak-anak Levan mengetahui hal itu dan melarang Levan untuk terlalu sering pergi ke tempat pemakaman. Levan pun menyanggupi, namun kemudian malah Levan berhari-hari tidak bisa tidur setiap malam. Ia jadi berpikir bagaimana bila ia membawa pulang saja jasad Pham. Kemudian suatu saat,
Ia mempersiapkan segalanya. Ia membeli plester, semen, pasir, dan lem. Dan dengan diam-diam ia menggali makam Pam dan mengambil jasadnya. Dan kemudian ia tinggal di pemakaman selama berhari-hari untuk membuat patung bagi istrinya. Ia memasukkan sisa-sisa dari jasad Pam ke dalam patung tersebut, dan setelah 2 bulan, ia akhirnya berhasil memumikan Pam di dalam patung buatannya. Levan pun membawa patung tersebut pulang ke rumahnya. Anak-anak Levan sangat terkejut ketika ia membawa pulang patung tersebut. Pada awalnya mereka hanya berpikir bahwa karena Levan sangat merindukan Pam, maka ia membuat patung untuk mengenangnya. Namun ketika Levan mengatakan yang sebenarnya kepada mereka, mereka pun panik. Anak-anak mengira Levan hanya bercanda, tetapi kemudian ia membawa mereka ke kuburan dan menunjukkan kepada mereka peti mati yang telah kosong dengan hanya selimut yang sobek yang tersisa di dalamnya. Mereka pun langsung mencoba membujuk Levan untuk menguburkan Pam kembali. Namun Levan tidak peduli dan bersikeras pada pendiriannya. Anak-anaknya pun menyerah dan membiarkan Levan melakukan apa yang diinginkannya. Jadi, sejak malam itu, patung yang berisi sisa jasad Pam tersebut diletakkan di rumah Levan, ditaruh di tempat tidurnya. Levan seringkali pergi ke kota untuk membeli kosmetik. Awalnya orang mengira ia membeli kosmetik untuk putrinya, tetapi ternyata kosmetik itu dibelinya untuk istrinya yang telah meninggal. Ia membeli lipstik dan bedak wajah untuk mendandani patung itu. Levan melukis patung tanah liat itu agar lebih terlihat seperti wanita. Ia pun memakaikan pakaian pada patung tersebut. Levan membersihkan patung itu setiap hari karena dia ingin istrinya tetap cantik. Riasan yang dibelinya pun dipakaikannya ke patung tersebut. Levan mengatakan bahwa ia bertanggung jawab untuk mempercantik istrinya. Ia begitu membanggakan kecantikan Pam dan membandingkannya dengan seorang figur wanita dalam suatu karya tulis terkenal. Levan juga sering membeli kain yang kemudian dibuat menjadi pakaian untuk patung itu. Levan berkata ketika istrinya masih hidup, ia tidak pernah mengenakan gaun yang bagus. Jadi sekarang Levan harus membuat banyak pakaian bagus untuknya. Levan menggantikan pakaian patung tersebut 2 kali sehari. Sampai kini, Levan masih dan telah tinggal bersama jasad istrinya yang telah meninggal selama lebih dari 10 tahun. Ia tak peduli dengan apa kata orang. Orang-orang mengatakan Levan gila karena ia telah merawat jasad Pam. Tetapi Levan sangat percaya bahwa Pam selalu bersamanya. Levan memutuskan untuk tetap tidur seranjang dengan patung Pam sampai akhir usia di mana Levan menyusulnya kelak. Pihak berwenang telah mencoba untuk mengambil dan menguburkan kembali jasad Pam. Tetapi secara hukum, belum ada pasal yang dapat digunakan untuk dapat mengambil jasad itu dari Levan. So, apa yang mau dikata tentang kasus ini, Pips? Apakah Levan bucin? Menurut saya bukan ya, Pips. Ini hanya bentuk penyesalan Levan di mana ia merasa telah gagal membahagiakan wanita yang ingin dibahagiakannya. Mungkin ia menyesali kebiasaannya berjudi yang membuatnya kehilangan kehidupan yang layak, dan dengan demikian ia membuat Pam menjadi tidak bahagia seperti seharusnya. Terlihat dari Levan yang sekarang buang-buang uang untuk membuatkan gaun dan mendandani patung tersebut. Pips, selagi masih hidup dan bernafas, sayangi orang-orang yang berarti bagimu. Tunjukkan rasa sayangmu melalui apapun yang kamu mau lakukan dan berikan. Karena bila sudah tak lagi ada kesempatan, maka hanya akan ada penyesalan seperti yang Levan alami. Dan apapun yang kamu lakukan setelah terlambat, orang yang kamu cintai itu jangankan untuk membalas perasaanmu lagi. Ia bahkan sudah tidak bisa menikmati apapun yang kamu berikan kepadanya. So Pips, berikan pendapat kalian seperti biasa, dan kita lanjut ke kisah berikutnya. Faisul Hasan. Lengkapnya, Faisul Hasan Kadri. Ia berasal dari desa Kaserkalan, Uttar Pradesh di India. Ia menjadi terkenal karena telah membangun replika Taj Mahal yang bersebelahan dengan rumahnya sendiri di desa tersebut. Ia juga telah menyumbangkan sebagian tanah yang dimilikinya untuk dibangun sekolah khusus wanita oleh pemerintah, yang sekarang sepenuhnya telah selesai dibangun
berdekatan dengan replika Taj Mahal buatannya. Replika Taj Mahal itu sendiri dibangun Qadri bukan karena iseng semata, tetapi diperuntukkan bagi istri Qadri yang bernama Taja Muli Begum yang telah meninggal karena kanker tenggorokan pada Desember tahun 2011. Pasangan ini menikah pada tahun 1953. Sayangnya, mereka tidak dikaruniai keturunan. Qadri memulai pembangunan replika Taj Mahal tepat setelah kematian istrinya. Pertama, ia mengubur istrinya di dalam bangunan tersebut dan juga menyediakan ruang di samping makam istrinya di mana ia ingin dimakamkan di sana setelah kematiannya. Qadri berkata bahwa ia tidak bermaksud sama sekali untuk meniru model dari Taj Mahal. Memang pada bayangannya, ia ingin membangun seperti itu, Taj Mahal versinya sendiri, untuk menjadi makam bagi sang istri tercinta, menjadi rumah peristirahatan terakhir bagi istrinya dan juga bagi dirinya sendiri nanti. Dan untuk pembangunannya, Qadri menjual sebidang tanah pertaniannya. Ia juga menjual perhiasan emas dan perak milik almarhumah istrinya. Dan barulah kemudian Qadri mulai bekerja dengan bantuan tukang batu setempat. Strukturnya dibangun di tanah Qadri sendiri, dan ia menanami beberapa pohon di sekitar mini Taj Mahalnya dan membuatkan sumber air kecil di sisi belakangnya. Sayangnya, setelah beberapa tahun membangun, tujuannya terbentur halangan. Pembangunan harus terhenti pada Februari 2014 ketika Qadri kehabisan dana. Tetapi Qadri bersumpah ia akan tetap menyelesaikan bangunan tersebut dari hasil tabungan pensiunan yang akan dikumpulkannya. Pada bulan Agustus 2015, Qadri pernah dipanggil oleh seorang menteri yang tertarik dengan yang dilakukannya. Menteri tersebut menawarkan bantuan dana untuk menyelesaikan pembangunan tersebut. Tetapi yang kemudian dengan sopan ditolak oleh Qadri. Qadri bercerita memang sudah ada sejumlah orang yang telah menawarkannya bantuan uang, tetapi sejauh ini ia selalu menolak untuk menerimanya. Karena bagi Qadri, pembangunan ini adalah upaya pribadinya untuk mendiang sang istri. Ia mewujudkan rasa cintanya untuk sang istri. Jadi, Qadri memutuskan ia harus melakukan ini semua dengan uangnya sendiri. Kemudian, di sana pula, Qadri malah menyumbangkan sebagian tanahnya untuk dibangun sekolah khusus wanita. Qadri pun kemudian pulang dan selama beberapa lamanya ia selalu menyimpan uang pensiunannya. Ketika sudah terkumpul sekian banyak, ia memutuskan untuk pergi bersama keponakannya ke Jaipur untuk membeli batu marmer yang Qadri ingin pasangkan ke mini Taj Mahalnya supaya terlihat megah dan indah seperti yang asli. Sayangnya, semua tak berjalan sesuai keinginannya. Setelah semua jeripayah Qadri selama sekitar 7 tahunan itu, ia malah tidak akan pernah bisa melihat dengan mata kepalanya sendiri saat bangunan itu selesai. Karena ia sendiri tidak bisa lagi menyelesaikannya. Ia meninggal karena cedera setelah kecelakaan yang dialaminya pada Kamis malam 9 November tahun 2018. Menurut keponakan Qadri yang bernama Muhammad Aslam, Qadri saat itu sedang berjalan-jalan di luar rumahnya sekitar pukul 22.30 pada hari Kamis ketika tiba-tiba ada kendaraan tak dikenal menabraknya. Qadri terbaring terluka dan sang keponakan baru menerima informasi sekitar jam 1 pagi. Ia pun langsung membawa Qadri ke rumah sakit setempat di mana akhirnya Qadri menghembuskan nafas terakhirnya sekitar pukul 11 pagi pada hari Jumat. Ini ada gap waktu yang lumayan jauh dari pukul 22.30 ketika Qadri tertabrak dan baru dibawa ke rumah sakit pada pukul 1 pagi. Jadi ini adalah kasus tabrak lari dan setelah tertabrak Qadri ditinggal begitu saja oleh si penabrak. Mungkin saja saat itu kebetulan tidak ada orang yang melintas, jadi akhirnya Qadri terlambat mendapatkan pertolongan yang dibutuhkan. Lalu setelahnya, karena sang paman sudah tidak mungkin lagi untuk menyelesaikan bangunan tersebut, karena pamannya sudah tidak ada, maka sang keponakan ingin memenuhi keinginan terakhir pamannya. Sang keponakan berkata bahwa strukturnya masih menunggu marmer, dan kami sekeluarga sekarang akan menguburkan Qadri di samping ruang makam istrinya di dalam struktur yang sama. Saya akan mencoba menyelesaikan bangunan ini, karena paman sudah tidak ada lagi sekarang.
Ini sih so sad banget ya Pips. 7 tahun Kadri sudah berjuang membangun, tetapi ia gak bisa melihat hasil akhirnya. Sedih sekali ya. Rest in peace ya Kadri, keponakanmu yang akan melanjutkan keinginan terakhirmu, menyelesaikan rumah untuk peristirahatan terakhir bagimu dan istrimu. Bagaimana menurut kalian tentang kisah Kadri ini? Seperti biasa, berikan pendapat kalian di kolom komentar ya. Sekarang kita lanjut ke kisah berikutnya. Kisah dari Casey. Seorang wanita yang hanya dikenal sebagai Casey bertemu suaminya yang bernama Sean pada tahun 2008 dan mereka menikah pada tahun 2009. Ibunda Casey mengatakan bahwa putrinya tidak pernah terlihat lebih bahagia daripada ketika ia bersama Sean. Ia telah menemukan semua yang ia inginkan dari seorang pria di dalam diri Sean. Mereka menikah dan hidup bersama selama 2,5 tahun sampai suatu waktu Sean meninggal mendadak karena serangan asma yang dideritanya. Casey pun menjadi seorang janda di usia 26 tahun. Sean dikremasi dan Casey sangat terpukul atas kehilangannya itu. Casey pada awalnya hanya selalu membawa abu Sean yang ditempatkannya dalam kotak kemanapun dia pergi, baik itu berbelanja, pergi nonton, ke restoran, ataupun hanya sekedar jalan-jalan. Casey akan berbicara dengan abu tersebut dan bahkan akan membuatkan makan malam untuknya seperti saat Sean masih hidup. Suatu hari, ia hendak memindahkan abu Sean dari kotak sementara tersebut ke dalam guci khusus. Tetapi setelah proses pemindahan, ada sisa-sisa abu yang menempel di jarinya. Casey tidak membersihkan jarinya karena ia berpikir tidak sopan untuk mengelap abu Sean. Sebagai gantinya, Casey memutuskan untuk menjilatnya. Jadi, ia menjilat jarinya hingga bersih dari abu yang menempel di jari tersebut. Dan sejak saat itu, Casey terus mengkonsumsi abu Sean. Ia menghabiskan setidaknya sekitar 450 gram dalam kurun waktu selama 5 bulan. Casey menggambarkan rasanya sebagai kombinasi antara telur busuk, pasir, dan amplas. Entah seperti apa rasanya Pips, ada yang tahu? Komen di bawah. Tetapi Casey telah menjadi suka dengan rasa abu tersebut. Ia tidak dapat menghentikan diri dari memasukkan jarinya ke dalam guci dan menjilati abu suaminya tersebut. Padahal ini bisa saja menjadi masalah kesehatan bagi Casey, karena abunya itu bukan hanya dari sisa-sisa Sean, tetapi juga mengandung serbuk dari sisa pembalseman yang dapat menyebabkan psikosis. Psikosis adalah kondisi di mana penderitanya mengalami kesulitan dalam membedakan kenyataan dan imajinasi. Gejala yang muncul pada penderita psikosis berupa delusi atau halusinasi. Tetapi Casey tidak memikirkan kesehatannya sendiri. Ia malah khawatir bila saat ia telah makan habis abu Sean, maka nanti tidak akan ada lagi yang tersisa dari Sean. Ia tidak peduli akan tanggapan orang lain yang mungkin menertawakannya. Ia pun tidak menggubris keluarga dan teman-temannya yang merasa khawatir atas kebiasaannya yang tidak sehat itu. Casey merasa nyaman melakukan apa yang dilakukannya. Ia merasa nyaman memiliki abu Sean di sisinya. Meski ia sering terlihat menangis saat memeluk guci itu rapat-rapat sambil berbicara bahwa ia amat sangat merindukan Sean. Saya nggak tahu mesti komen apa tentang yang satu ini. So, Pips, silakan kalian berikan pendapat kalian di komentar ya. Nah Pips, itulah 10 kisah paranoid experience sayang sampai mati. Meskipun yang mereka lakukan itu adalah hal yang mengharukan, tetapi pada akhirnya cinta itu hanyalah satu hal saja. Penyampaiannya yang memang bisa berupa dalam banyak hal, termasuk seperti yang mereka lakukan. Meski sebenarnya yang mereka lakukan itu adalah seperti terperangkap dalam lingkaran kesedihan yang tak terputus. Padahal ya, merelakan kepergian mereka yang terkasih dan kemudian selalu mengenang mereka dalam hati dan ingatan adalah bentuk cinta yang terbesar. Karena membutuhkan suatu keberanian besar untuk mau tetap hidup meski rasanya sudah ingin cepat-cepat tidak mau hidup lagi dan menyusul mereka pergi.
Tetapi dengan bertahan hidup dan selalu mengenang mereka yang sudah lebih dulu berpulang, mereka akan tetap hidup di dalam hati setiap kamu, setiap kita. Sampai nanti waktunya pun tiba untuk kita berpulang. Akhir kata dari saya, seberapa siap kita untuk mengucapkan selamat tinggal kepada orang yang kita cintai? Sepertinya tidak akan pernah siap ya. Apalagi kalau sama sekali tidak ada kesempatan untuk mengucapkan perpisahan. Kalau bisa maunya malah tetap hidup dan tak harus terpisah. Tapi itu tidak mungkin. Karena cepat atau lambat yang namanya kehidupan pasti akan ada datang hal-hal yang kita tidak mengerti tetapi harus belajar mengerti. Ada datang hal-hal yang kita tidak ingin tahu tetapi harus belajar untuk tahu. Dan akan datang masa di mana orang-orang yang rasanya tanpa mereka kita tidak bisa hidup tetapi harus merelakan kepergiannya. Karena ada kematian yang mengikuti di setiap akhir kehidupan. Kenyataan yang menyedihkan tentang hidup adalah bagaikan suatu kebohongan yang indah ya. Karena fisik seperti apapun, kalau sudah meninggal semua jadinya sama aja. Kematian adalah sungguh suatu kenyataan yang pahit, pips. Dan perpisahan memang adalah hal yang sulit diterima. Makanya mumpung sekarang masih ada kesempatan, sayangilah mereka-mereka yang kamu cintai. Karena besok mungkin tidak akan ada kesempatan lagi. Bersyukur dan hargai setiap waktu, momen dan hal-hal yang kalian bagi dan jalani bersama. Bila sudah dipisahkan maut, apapun yang kita lakukan sudah tidak akan membawa mereka kembali. Oke pips, sampai sini dulu ya. Please subscribe bila kamu suka konten video ini. Like dan tinggalkan komen kalian atas Paranoid Experience ini. Atau bila kamu tidak suka konten kali ini, tolong tetap di subscribe juga ya. Karena siapa tahu kedepannya nanti akan ada video-video, akan ada konten-konten yang kamu suka. Terima kasih banyak pips. Bye.